Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menayangkan pertandingan penentu atau set penentu yang terjadi antara Magnus Carlsen melawan Wesley So. Ini adalah round 1 pada Mayweather Chess Championship Tour Final 2022. Dari ketiga laga yang dilakoni, semua berhasil seri atau imbang. Maka ini adalah langkah atau pertandingan penentu. Di sini putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Wesley So. Mari kita saksikan pertandingannya. Dimulai dengan pion di E4 dan ini adalah King Pawn opening. Dibalas hitam dengan pion di E5, dilanjutkan kuda di F3 dan kuda hitam di C6 dan ini adalah King's Knight opening. Pembukaan dengan masing-masing satu kuda dari kedua pemain. Gajah ke B5 dan ini adalah Ruy Lopez. Jawaban biasanya adalah dengan pion maju di A6 atau Polmore B, atau jawaban lainnya adalah dengan mendorong pion maupun pengembangan kuda. Tapi pada laga ini Wesley menjawabnya dengan kuda di F6 dan ini adalah Berlin defense atau pertahanan Berlin. Pion didorong di D3, dilanjutkan gajah ke C5, pengembangan perwira. Nanti akan dilanjutkan dengan kuda di G4 dengan tujuan akan makan pion di F2. Oke, pertandingan lanjut dengan gajah makan kuda di C6, pion makan gajah dan putih melakukan rokade sayap raja di langkah ke-6. Dibalas Wesley dengan kuda di D7, dilanjutkan pion di C3 dengan tujuan yaitu mendorong pion pusat di D4. Hitam membalas dengan pion di A5 dan dibalas putih dengan gajah ke G5. Ancaman pada menteri hitam. Di sini pion didorong ke F6 menutup ancaman dari putih. Gajah mundur ke H4 setelah diancam dan dibalas hitam dengan gajah ke D6, mempertahankan pion jika nanti pion putih didorong maju ke D4. Pion didorong ke D4 dan di sini menteri ke E7, kuda ke D2 pengembangan perwira dan dilanjutkan pion di G5 mengancam kembali gajah putih. Gajah menghindar ke G3. Oke, kita mundur beberapa langkah. Di sini sebenarnya ada opsi yaitu dengan aduan, dengan pion makan pion, dilanjutkan kuda makan, maka kuda akan saling beradu dan di sini menteri makan dan kemungkinan pion didorong ke F4 dan dilanjutkan misal menteri makan pion, ini akan menjadi jebakan untuk putih. Maka dari itu dan di sini permainan juga terbuka dengan pion didorong putih. Oke, kita kembali teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah pion didorong ke G5, di sini gajah mundur ke G3, pion ke H5 dan di sini pion putih didorong ke H4. Pion hitam kembali didorong ke G4 dan pion makan pion di E5, melainkan saling berkorban jika keduanya saling memilih untuk saling makan. Dan di sini pion makan baru kuda ke G5 menempati titik penting untuk kedepannya. Kuda hitam ke B6, pion putih ke A4 dan dilanjutkan gajah ke D7 sekaligus persiapan untuk rokade sayap menteri. Di sini pion putih didorong ke B4 mengajak pertukaran dan di sini ditolak hitam melainkan mendorong pion yang bertumbuk. Dan di sini Magnus langsung menerima pion di A5, dimakan kembali dengan benteng dan dilanjutkan menteri ke B3. Gajah makan pion di A4, menteri mundur ke A2, benteng kembali ke A6 dan di sini untuk mendapatkan sokongan pertahanan karena nanti kalau ini di open atau diadu maka benteng bisa hilang oleh menteri. Oke, pertandingan lanjut dengan benteng ke B1, dilanjutkan gajah ke C6 dan di sini posisi open dan didukung oleh pion.
menteri menghindar ke B3, gajah kembali ke A4, ancaman pada menteri mundur ke B2, dilanjutkan hitam melakukan rokade yang sudah terbuka pertahanannya. Di sini rokade sayap raja, gajah ke C4 dan dilanjutkan raja menghindar ke H8, kuda ke E3 dan benteng ke A8 menumpuk. Di sini pion didorong di C4 dengan niatan nanti menteri akan menyerang setelah raja sudah melakukan rokade. Gajah ditarik ke C6 dan di sini ajak pertaruhan antara benteng, dan di sini diterima Magnus Carlsen, saling makan keduanya. Dilanjutkan kuda ke D5 dan di sini ancaman pada menteri menghindar ke E8, menteri putih ke C3, gajah ke D7 dan pion didorong ke F3 mengajak pertukaran. Ditolak hitam melainkan menggeser menterinya ke A8, kuda ke F7, ancaman pada gajah di sini, dan dijawab hitam dengan raja ke G8 mendekati kuda dan kuda makan gajah di D6, dimakan kembali dengan pion dan dilanjutkan kuda ke C7, dan di sini ancaman pada menteri dan benteng dan dijawab hitam dengan benteng ke A3 mengancam kembali menteri mundur ke C1, menteri ke A5 menghindari ancaman kuda sekaligus mengancam kuda kembali. Dijawab putih dengan menteri ke G5 dan ini adalah mulai serangannya dilakukan oleh Magnus dengan akurasi yang sangat tinggi sekali. Raja menghindar ke F8, dilanjutkan kuda ke E6, raja mendekat ke F7 dan kuda ke D8. Di sini raja menghindar ke F8 dan kuda makan gajah di C6 dan dijawab pion makan, dan setelah benteng ke B7 tepatnya pada langkah ke-39 hitam menyerah. Karena apa? Di sini ancaman nyatanya adalah dengan sekak atau beberapa kali yang bisa dilakukan oleh putih. Setelah kuda dapat ancaman, jika di sini kuda menghindar, maka kedepannya putih bisa dipastikan menang. Oke, coba kita praktekkan pertandingan sampai akhir, gimana nanti akan menjadi kematian untuk hitam, yaitu dimulai dengan misal raja geser ke E8 mempertahankan kuda, maka di sini akan diskak dengan menteri ke G8, raja menghindar ke E7, dilanjutkan skak di G7, raja geser ke E6, menteri makan kuda di D7 skak, raja menghindar ke F8 dan di sini akan terjadi skakmat dalam satu langkah. Teman-teman bisa menebak kemanakah itu, yaitu tepat sekali dengan makan pion di D6 dan di sini skakmat di langkah ke-44. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Ini adalah round 1 dan pertandingan pertama, dan Magnus Carlsen mendapatkan poin 3 untuk memuncaki klasmen. Terima kasih teman-teman. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.